Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik adik-adik, sebelum saya lanjut, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Sandi, stambuk A31181018 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Jadi di sini saya posisinya untuk menggantikan sementara Ibu Ruth untuk tugas PLP kami selama 4 pertemuan ke depan. Oke, jadi seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, boleh untuk ketua kelas memimpin doa. Jadi silakan kepada ketua kelas pimpin doanya. Oke, siap Pak. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya demi kelancaran pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan doa. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa. Selesai. Ya, saya kembalikan ke Pak Muhammad Sandi. Oke, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Nah, selanjutnya saya absen dulu ya untuk daftar hadir di pertemuan pertama ini. Baik, yang pertama Ayusa Fitri. Hadir, Pak. Baik, siap ya untuk mengikuti pelajaran. Kemudian Edi. Hadir Pak. Oke, siap juga ya. Nah, yang terakhir itu Tarisa. Hadir, Pak. Oke, kalau begitu sudah siap semua ya untuk mengikuti pelajaran pertama untuk pertemuan pertama hari ini. Nah, jadi untuk pertemuan pertama kita akan membahas materi tentang Renaissance. Jadi saya harap adik-adik untuk fokus ya dengarkan tentang materi yang akan saya jelaskan nanti. Jadi judul materi kita itu yang hari ini itu adalah Renaissance. Nah, Renaissance itu merupakan periode bagi kehidupan ya. Nah, Renaissance merupakan periode bagi kehidupan pada masyarakat Eropa dan dunia. Sebelum Renaissance, masyarakat Eropa hidup pada periode yang disebut abad pertengahan atau the Middle Age. Kemudian pada abad pertengahan disebut juga abad kegelapan atau the Dark Age. Nah, itu pengantarnya. Jadi untuk hari ini kita akan bahas 4 submateri. Yang pertama pengertian, latar belakang, perkembangan, dan terakhir pengaruh dari Renaissance itu sendiri. Nah, jadi yang pertama itu pengertian. Seperti yang dilihat di PowerPoint, itu Renaissance berasal dari bahasa Latin. Re artinya kembali dan naître artinya lahir. Jadi istilah ini dalam bahasa Perancis dikenal dengan Renaissance yang berarti kelahiran kembali. Sedangkan menurut KBBI, Renaissance merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke abad modern yang terjadi di Eropa pada abad 14 sampai abad 16 Masehi. Kemudian peralihan ini ditandai dengan lahirnya kreasi baru pada sastra klasik dengan berkembangnya sastra baru serta tumbuhnya ilmu pengetahuan modern yang diilhami kebudayaan Yunani dan Romawi. Jadi Renaissance itu merupakan masa kebebasan, kesadaran, keberanian, dan kecerdasan yang luar biasa. Nah, namun juga Renaissance itu bukan sekedar kelahiran kembali, tetapi yang dimaksud lahir kembali itu adalah kebangkitan kesadaran manusia sebagai individu yang rasional dan mempunyai cara berpikir yang lebih bebas serta mempunyai tanggung jawab. Jadi itu yang dimaksud lahir kembali.
dalam konteks cara berpikir untuk menjadi lebih rasional sebagai manusia. Nah, kita lanjut ke subpokok kedua, yaitu latar belakang terjadinya Renaissance. Nah, Renaissance itu dilatar belakangi dari abad pertengahan, itu sekitar abad 14 atau abad ke-8 di Eropa yang disebut The Dark Age. Itu berkembang keyakinan bahwa kehidupan manusia pada hakikatnya sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu tujuan hidup manusia adalah mencari keselamatan, sehingga pemikiran tentang ilmu pengetahuan diarahkan pada teologi, pengetahuan mengenai ketuhanan. Jadi meskipun pada masa ini pemikiran filsafat mengalami perkembangan, pemikiran tersebut hanya digunakan untuk pembenaran agama. Jadi selain itu juga pada saat itu gereja itu berkuasa mutlak, sehingga ajaran gereja menjadi sesuatu yang tidak boleh dibantah. Nah, selain itu pada masa The Dark Age, pemikiran ilmiah ditenggelamkan oleh dogma-dogma gereja. Jadi pada akhirnya muncul gerakan yang bisa dibilang ingin lepas dari ikatan itu. Itulah yang disebut sebagai Renaissance. Jadi selain masa kegelapan ini, di balik itu juga adanya kekuasaan gereja yang sangat berkuasa pada saat itu, sehingga teori-teori tentang ilmu pengetahuan sains tidak bisa berkembang karena pada saat itu gereja berkuasa secara mutlak. Itulah yang disebut The Dark Age, dan itu yang menjadi latar belakang dari lahirnya Renaissance. Nah, kemudian kita masuk di subpokok yang ketiga, perkembangan. Nah, setelah dilatar belakangi oleh The Dark Age atau masa kegelapan di Eropa, Renaissance kemudian mengalami perkembangan. Jadi pada periode perkembangan Renaissance itu muncul penemuan-penemuan baru di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Kemudian beberapa kota di Italia menjadi pelopor pemikiran untuk mencerahkan yang menyelamatkan kehidupan manusia dari zaman kegelapan, The Dark Age tadi. Kota-kota di Italia tersebut antara lain Florence, Venesia, Roma, Milan, Urbino, dan Ferrara. Kemudian kota-kota ini dikuasai oleh keluarga-keluarga pedagang kaya yang muncul sejak akhir abad pertengahan. Jadi perkembangan Renaissance itu berasal dari negara Italia. Dan selain itu juga perkembangan ini kemudian sukses sehingga masyarakat Italia pada saat itu dapat mengelola bidang politik, ekonomi, sosial, dan bahkan budaya. Itu dimulai dari abad 15 Masehi. Jadi masyarakat-masyarakatnya lah yang mulai sadar tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu. Nah, selanjutnya subpokok yang terakhir yaitu pengaruh Renaissance bagi masyarakat dunia dan Indonesia. Jadi ini terbagi dua ya pengaruhnya, untuk dunia dan juga untuk Indonesia. Nah, yang pertama untuk dunia itu pengaruhnya sudah bisa kita lihat di zaman sekarang itu, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berkembang pesat. Itu jelas tidak lepas dari pengaruh Renaissance itu sendiri. Jadi Renaissance mempengaruhi filsafat kesenian, ilmu pengetahuan, intelektual, arsitektur, dan bahkan seni patung. Jadi dengan kemampuan intelektualnya, manusia mampu menemukan dan menghasilkan sebagai hal baru di bidangnya masing-masing. Nah, seandainya masih mengalami masa The Dark Age, kemungkinan kita tidak akan merasakan pengaruh Renaissance untuk sekarang ini. Tapi karena tadi mulai dari masyarakat Italia yang sadar kemudian bersebar, pada akhirnya pengaruhnya bisa kita rasakan hingga zaman sekarang ini, zaman modern, abad ke-21. Nah, yang kedua itu pengaruh bagi masyarakat Indonesia. Nah, untuk Indonesia sedikit lebih signifikan, yaitu hanya terhadap arsitekturnya. Jadi pengaruhnya hanya kepada arsitekturnya. Jadi pada abad 19 itu arsitektur bergaya Eropa mengalami perkembangan itu yang signifikan. Jadi pada masa ini berkembang gaya arsitektur yang disebut Indis.
Kemudian pada akhir abad 19 hingga awal abad ke-20, arsitektur yang berkembang di Indonesia kemudian menganut gaya Napoleon klasik. Jadi seperti pada bangunan kantor-kantor The Javas Cebang pada saat itu di beberapa kota besar seperti Bandung, Medan, Surabaya, dan Jakarta, itu dikatakan sebagai bangunan yang bergaya Eropa yang kemudian mengalami perkembangan di Indonesia pada saat itu. Itu pada akhir abad 19. Nah, itu tadi sekian 4 subpok materi tentang Renaissance. Itu untuk materi kita hari ini, mulai dari pengertiannya sampai akhirnya tadi pada pengaruhnya. Nah, oke. Baik, saya sudah jelaskan tadi materinya, masuk pokok itu. Nah, silakan jika ada yang mau bertanya tentang materi itu, boleh satu orang saja untuk mengefisienkan waktu. Silakan satu orang yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah saya jelaskan tadi. Silakan. Saya Pak ingin bertanya. Iya, baik, silakan. Siapa? Ayu Safitri, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Pak. Nama saya Ayu Safitri. Di sini dari beberapa penjelasan Bapak mengenai materi tadi ada 4 sub pokok ya. Jadi Ya. dari 4 sub pokok itu di sini yang tidak saya mengerti itu mengenai gaya arsitektur Indis. Jadi yang ingin saya pertanyakan, apa itu gaya arsitektur Indis? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Ayu Safitri. Jadi Ayu Safitri bertanya tentang submateri itu di bagian yang terakhir itu, pengaruh Renaissance sebagai masyarakat Indonesia. Nah, ini pada masa ini berkembang gaya arsitektur yang disebut Indis. Nah, jadi yang Ayu Safitri tanyakan tadi itu tentang apa itu Indis. Nah, jadi yang dimaksud gaya arsitektur Indis itu adalah perpaduan antara gaya Eropa dengan gaya lokal. Nah, lokal yang dimaksud di sini tentunya adalah Indonesia. Jadi gaya bangunan itu atau arsitektur bangunan itu merupakan perpaduan antara arsitektur gaya Eropa dan juga arsitektur gaya Indonesia. Itu yang dimaksud Indis. Jadi Indis itu adalah perpaduan dua gaya arsitektur antara Eropa dan juga lokal. Lokal yang dimaksud itu Indonesia. Seperti itu. Jadi perpaduan. Bagaimana Yusuf Fitri? Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak. Jadi di sini yang dapat saya mengerti mengenai gaya arsitektur Indis itu adalah sebuah perpaduan antara gaya Eropa dan gaya lokal. Jadi di mana gaya lokal itu yang dimaksud gaya Indonesia ya. Jadi arsitektur ini terbagi menjadi 2 gaya ya, gaya Eropa dan gaya lokal. Terima kasih Pak. Iya, itu jadi ya seperti itu. Intinya Indis itu adalah perpaduan gaya arsitektur antara Eropa dan juga Indonesia. Oke, baik, untuk yang lain, oke, saya rasa sudah cukup ya untuk mengefisienkan waktu karena waktu Zoom juga sudah tidak lama. Nah, baik, saya rasa sekian untuk hari ini dari pemaparan materi yang saya berikan tentang Renaissance. Nah, jadi untuk anak-anak sekalian, untuk adik-adik, supaya ada yang bisa diingat dari materi ini, jadi saya minta, ya sudah ada peringatan. Jadi saya minta untuk membuat rangkuman tentang materi yang saya jelaskan tadi. Nanti dikumpulnya itu minggu depan untuk pertemuan kedua. Jadi nanti saya ini 4 pertemuan untuk menggantikan Ibu Ruth di sejarah peminatan. Nah, jadi itu ingat ya, pekerjaan rumahnya nanti membuat rangkuman dari materi yang saya bacakan tadi dikumpul minggu depan. Pak, Bisa? boleh saya bertanya Pak?
Siapa Edi? Ya, silakan. Dikumpulnya tuh, Edi. dikumpulnya itu lewat via apa, Pak? Zoom atau di WA atau email? Kalau untuk pengumpulannya supaya mudah saja di WA. Nanti tapi tulis tangan ya. Nanti tinggal di scan. Tapi kirimnya di WA saja supaya mudah. Ya tulis Iya, tangan. iya. Scan. Terima kasih, Pak. Iya, oke. Jadi rangkumannya Permisi, untuk saya Pak. Kenapa, Ayu? Silakan, silakan. Jadi Pak, kalau misalkan ini ya, kalau teman-teman yang belum mengerti kayak scan, PDF begitu, bagaimana Pak? Bisa cuman dipoto saya baru lalu dikirim di WhatsApp pribadinya Bapak? Ya, jadi saya tidak memaksakan juga harus sesempurna apa. Jadi kalau memang yang tidak bisa di scan atau mungkin HP-nya full atau bagaimana tidak ada aplikasi scan, boleh juga foto saja. Yang penting ada masuk, saya bisa baca jelas PR yang saya berikan itu tentang rangkuman. Tidak apa. Ataupun kalau ada yang mau malas untuk menulis, bahkan diketik pun tidak apa juga. Yang penting bisa saya baca rangkuman itu. Yang penting jelas. Oke, sudah bisa dipahami? Iya Pak, ya Pak, paham Pak. Oke, kalau begitu Oh sudah Pak, cukup. Ada lagi? untuk ini absen kehadirannya hari ini lewat apa Pak? Lewat screenshot hari Zoom ini? Ya, yang masuk di Zoom saja nanti saya bikin. Berdasarkan yang masuk di Zoom saja. Kalau untuk absen kehadirannya. Supaya mudah. Ada lagi? Saya rasa kalau dari saya sudah tidak ada Pak. Edi? Sudah tidak ada? Tarisa? Oke, kalau sudah cukup itu ya, ingat ya, jadi buat rangkuman. Minggu depan dikumpul. Nah, untuk minggu depan pertemuan kedua itu kita akan membahas tentang materi of Clarum. Jadi kalau mau ada yang baca-baca, silakan baca, memang di internet juga banyak atau di buku paket silakan. Materinya tentang of Clarum. Nah, baiklah, kesimpulan pada hari ini materinya, pada intinya Renaissance itu adalah kelahiran kembali secara pemikiran untuk lebih rasional. Itu dilatar belakangi oleh The Dark Age atau zaman kegelapan di Eropa, di mana pada saat itu gereja berkuasa. Kemudian perkembangannya itu dimulai dari negara Italia. Dan pada akhirnya pengaruhnya kita bisa rasakan sekarang, baik dunia maupun Indonesia. Jadi itu inti dari materi Renaissance. Jadi jangan lupa buat rangkumannya ya. Oke, kalau begitu saya rasa sudah cukup untuk hari ini. Terima kasih adik-adik sudah berpartisipasi untuk hadir. Sama Pak. Bahkan tadi bertanya. Sehat selalu. Oke. Ya, baik. Jadi untuk adik-adik juga tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan. Kita masih dalam masa pandemi. Jadi jangan sampai ada yang sakit. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Saya rasa cukup. Terima kasih kembali atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sehat